Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama-tama mengaturkan silaturahim dan hormat kepada semua jamaah Masjid Muhammadiyah Al-Aqsa, kepada semua jamaah yang tergabung di kajian pemuda hijrah, ketua bil khusus yang akan hormat atas sana Bapak Wakil, akan sana Kang Sadeni, akan sana Kang Sadini, pemerintah Kang Sadeni, oleh para asatidz sadayana, para guru, para tokoh. Mudah-mudahan orang sadayana aya dina panantayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aya dina karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Temanya adalah ketika orang baik diam, maka kezaliman akan menang. Kalau kezaliman itu yang menang, mendominasi, mengalahkan kebenaran dan keadilan, maka terjadilah kiamat sebelum kiamat terjadi. Kekacauan, krisis, ya, yang pasti kusut seperti benang, susah mencari mana ujung mana pangkal. Oleh karena itu maka orang-orang baik tidak boleh mencukupkan diri baik untuk sendiri, tetapi harus menyadari kewajiban agama yang lainnya, yaitu dakwah. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Bedanya dakwah dengan taklim adalah kalau taklim kita mesti berproses, ya, belajar agama dulu baru kemudian taklim. Tapi kalau dakwah sekedar ngajak para jamaah rahimahumullah, saya tidak mendapati keterangan harus pinter dulu. Makanya dulu sahabat pagi masuk Islam, sore sudah bawa 2 keluarga, 3 keluarga masuk Islam. Kenapa? Dakwah. Bayangkan masuk Islam pagi, sore sudah bawa orang masuk Islam. Itu bukan hasil ngajar. Karena jangankan untuk ngajar, dia sendiri pun masih belum cukup. Setengah hari dia. Tapi sorenya bisa bawa orang masuk Islam. Itulah dakwah. Nah, kepada pemuda hijrah, mudah-mudahan istiqomah, ya. Amin. Hijrah itu meninggalkan apa yang buruk, ya, berpindah kepada yang baik.
penilaian baik atau buruk itu menurut standar syariat. Jadi apa yang dikatakan baik oleh Allah maka itu adalah baik, walaupun manusia mengatakan buruk. Apa yang oleh Allah dan Rasulnya dikatakan buruk, maka itulah keburukan yang harus ditinggalkan, walaupun mungkin orang mengatakan itu baik. Karena ini nama para jamaah zaman akhir ya, zaman dunia terbalik. Yang baik sering dibilang buruk, yang buruk sering dibilang baik. Orang jahat dianggap pahlawan, orang soleh dianggap buronan. Itu hari ini betul nggak? Hijrah. Setelah hijrah, ya mas kalian tumbuhkan semangat untuk ilmu. Karena kalau hijrah hanya slogan tanpa disertai dengan kesadaran dan semangat menuntut ilmu, hampa, ya. Nanti hijrahnya akan sekedar istilah tapi tidak memberikan makna. Semangat menuntut ilmu. Selanjutnya semangat mengamalkan ilmu. Karena ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Apalagi agama Islam, itu bukan agama teori, wawasan yang hanya di otak atau di catatan, tapi harus wujud dalam bentuk amalan. Berikutnya, jamaah rahimakumullah, tumbuhkan kesadaran bahwa setelah kita maksimal dan terus menjaga keistiqomahan mengamalkan ilmu, ada kewajiban agama yang berikutnya adalah dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Jamaah rahimakumullah, di dalam surat Al-Imran ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Jadi kita ini adalah umat terbaik selama sifat-sifat yang Allah sebutkan setelahnya itu ada pada diri kita. Satu, ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan orang kepada kebaikan. Di dalam tafsir itu memerintahkan orang untuk taat kepada syariat Islam. Ya, syariat Islam dari mulai yang kecil sampai ke yang gede itu adalah ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Sifat kedua adalah sebagai umat terbaik manakala aktif mencegah manusia dari kemungkaran. Apa itu kemungkaran? Kullu syai'in yukhalifu syari'ah. Segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam itu adalah mungkar. Ada perkara ma'ruf ya yang hari ini tergambar parsial di sebagian orang Islam. Jadi kalau bicara baik itu kegambarnya sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Ya. Yang lainnya lupa. Atau sama dengan begini, ketika bicara tentang kemungkaran, banyak orang Islam menganggap mungkar itu adalah 3M atau 4M itu, main, mabok, madon, ya. Main, mabok, madon, maling, ya. Itu mungkar. Tetapi sebenarnya ketika ditimbang
ada kemungkaran yang menjadi raja dari seluruh kemungkaran. Ada kemusyrikan yang menjadi sumber dari seluruh kemusyrikan. Mbahnya mungkar, ya. Bibitnya mungkar. Apa itu jamaah rahimahullah? Adalah ketika dalam hidup tidak mau diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sholatnya pakai aturan Allah, puasanya pakai aturan Allah, pakai hukum Islam. Tapi ketika di luar itu budayanya sudah tidak pakai aturan Allah, muamalahnya nyari duitnya sudah tidak pakai aturan Allah, hukumnya sudah nggak pakai hukum Allah, politiknya pun sudah kotor, nggak pakai politik Allah, politik Islam, politiknya Rasulullah. Bernegaranya pun sudah nggak pakai bernegara dengan tuntunan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak pakai tuntunan akal, pakai hawa nafsu. Ayat juri itu bahaya besar Pak, karena itu juri omnibus law. Juri apa? Omnibus law. Itu membahayakan warga Indonesia secara keseluruhan, karena salah satu esensinya adalah nanti akan dibuka sebebas-bebasnya orang untuk buka usaha di Indonesia tanpa memperhatikan dia warga mana, warga negara mana. Sedangkan bangsa orang akhirnya kesulitan bukan karena malas ya, tapi memang peluangnya tidak banyak diberikan ke rakyat sendiri, tetapi ke orang asing, konglomerat, cukup, para pemodal dan sebagainya. Dan ada lagi satu yang akan berdampak ke dunia pendidikan agama, pondok pesantren khususnya. Itu nanti seluruh pondok pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan agama pada umumnya itu boleh menyelenggarakan pendidikan dengan syarat harus punya izin lengkap dari daerah sampai ke pusat, dengan konsekuensi hukum. Kalau itu tidak ada penuhi dan tetap menyelenggarakan pendidikan, terancam kiainya di penjara 10 tahun atau denda 1 miliar. Nah, sedangkan para jamaah rahimahullah, narana pesantren, apalagi di kampung-kampung, karena yayasan itu terkenal karena modal ikhlas, ada ilmu, santri datang, jamaah datang, banyak yang berugia, ngurus surat izin di surat-surat, baru kemudian boleh ngaji. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi situasi seperti ini sungguh mengkhawatirkan. Mungkin hari ini belum begitu berasa banget, tapi sekali lagi, kalau orang-orang yang soleh itu diam, ya, maka percayalah para jamaah rahimahullah, nanti dampak itu akan dirasakan oleh anak-anak kita. Oleh sebab itu jamaah rahimahullah, kembali ke ayat tadi, Al-Imran ayat 110, bahwa kita ini sesungguhnya dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihadirkan di dunia ini untuk manusia itu menyandang predikat umat terbaik. Selama ada sifat, ada karakter, satu aktif amar ma'ruf, yang kedua nahi mungkar, yang ketiga watu minun. Jamaah rahimahullah, kenapa di ayat ini kalimat iman kepada Allah itu dibelakangkan oleh Allah? Jadi
Iman terbaik itu adalah amal ma'ruf nahi munkar dulu, kemudian tu'minuna billah. Kemarin saya buka tafsir pada jamaah. Alasannya dua. Satu, karena keimanan itu adalah buah daripada adanya dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ada orang beriman, ada orang taat, ada orang soleh. Itu adalah karena buah daripada amal ma'ruf nahi munkar. Dakwah ilallah termasuk di dalamnya adalah ta'lim wa ta'allum. Kalaulah tidak ada dakwah, kalaulah tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, kalau tidak ada aktivitas ta'lim wa ta'allum, maka tidak akan ada yang namanya iman. Kan iman itu keyakinan dalam hati yang diikrarkan di lisan kemudian diamalkan dalam anggota badan. Bagaimana tergambarkan itu tiga komponen itu ada. Kalau ilmunya enggak ada, kalau dakwahnya enggak ada, amar ma'ruf nahi munkarnya enggak ada. Jadi kata ulama, kenapa iman kepada Allah diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah amar ma'ruf nahi munkar? Alasan pertama itu. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, kenapa iman kepada Allah diakhirkan dan amar ma'ruf nahi munkar didahulukan? Alasannya adalah karena kalau orang yang beriman dan kemudian keimanannya dibatasi hanya untuk dirinya sendiri, dia soleh sendiri, dia taat sendiri, bagir sorangan gitu ya, maka ketika dia sudah meninggal dunia, maka kebaikannya sudah sampai di situ. Beda dengan orang yang ketika hidupnya selain daripada beriman, dia aktif dakwah, dia aktif amar ma'ruf nahi munkar. Kesolehannya tidak hanya dibatasi untuk dirinya, tapi juga ditularkan kepada yang lain. Maka ketika dia mati, kebaikannya tidak mati, kesolehannya tidak mati, pahalanya tidak terhenti. Makanya Imam Al-Ghazali itu menyebutkan seperti ini. Kata beliau, tuba liman mata wa matat junubuhu wa lam tamut hasanatuhu, wa halka liman mata wa tamutu hasanatuhu wa lam tamut junubuhu. Ada dua tipe manusia yang mati. Pertama, matinya baik. Siapa orang yang matinya baik? Adalah dia yang mati bersamaan dengan matinya, dosanya juga berhenti, mati sampai di situ. Karena dia tidak mengajarkan dosa. Tapi kebaikannya tidak putus. Kenapa? Karena semasa hidupnya banyak amal yang diajarkan kepada orang lain. Contohnya ini Pak, ini yang bangun masjid At-Taqwa ini, boleh jadi ada di antaranya sudah meninggal dunia. Laras tidak? Laras tidak? Nah, karena ada peninggalannya bangunan masjid ini yang saat ini sedang dipakai ngaji, di tempat ini kita agungkan Allah, di tempat ini kita agungkan syariat Allah, dan ini kebaikan yang luar biasa, pahala yang luar biasa. Itu mengalir kepada orang yang membangun masjid ini, yang mungkin di antara mereka sudah puluhan tahun ada yang wafat. Ini namanya apa? Amal jariah. Nah, yang kedua, kata Imam Al-Ghazali itu, orang yang matinya buruk, ketika dia mati, kebaikannya berhenti sampai di situ, tapi walam tamut dulu, dosanya tidak mati, mengalirkan dosa terus. Siapa dia? Orang yang ketika dia hidup gemar mempertontonkan maksiat, bangga dengan dosa, diiklankan dosa nanti, sehingga orang banyak yang melakukan perbuatan dosa karena iklan dia. Kemudian orang ini sudah meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan aliran dosa dari setiap orang yang melakukan dosa karena dia yang merintis. Dalam bahasa hadisnya,
man sanna sanatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amilaha. Jamaah rahimakumullah. Kalau tadi saya contohkan ada orang bangun apa? Masjid. Di sebelah sana para jamaah, saya sempat kenalan sama orang haji dia. Ternyata belakangan saya tahu haji ini adalah yang punya hotel di Cikampek ini. Dan hotelnya itu saya tahu sendiri. Siang dipakai kujablay, puting dipakai kudongdon, ya. Cina. Dan saya tahu persis haji ini sudah meninggal. Sekitar 7 tahun yang lalu sudah meninggal. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Setiap kali ada yang Cina di tempat itu, karena sekarang kelihatannya diteruskan sama anak-anaknya. Warisan bapak, ya. Haji. Nah itu lalu disebutkan itu enak kan haji germokan. Ya. Ya. Itu menghadirkan dosa. Namanya dosa jariah. Kita sering tahu istilah amal jariah, ya. Kebaikan yang terus mengalir meskipun orang yang sudah meninggal. Ada selain amal jariah itu dosa. Jamaah rahimakumullah, maka saya pesankan kepada para pemuda hijrah, ya. Sekarang ini lagi ngetren, ya. Nggak hijrah itu nggak keren. Yang keren itu yang hijrah. Saya juga suka ngisi pengajian di daerah Purwodadi, Subang. Waktu belum corona itu 2 minggu sekali tiap malam. Kopea, kelompok pemuda Kopea, apa sih? Pokoknya nama pemuda hijrah lah. Itu klub motor. Alhamdulillah sudah saya hubungkan dengan klub pengajian namanya Katrol. Katrol itu kajian trotoar. Jadi ngajinya di trotoar sambil ngopi, sambil berbicara tentang Islam. Keren. Ya, dibawa ke masjid kan belum gairah. Biasanya di jalan kan sampai ada nyebutnya bahagia itu adalah ketika nikung di tikungan sampai lutut nyentuh aspal. Ayat ini begitu. Bahagia itu adalah ketika ngebut di berdak motor. Itu kan sampai menyebutkan ketika nikung sampai nyium aspal namanya sesetiknya. Tapi itu slogan-slogan dulu. Sekarang sudah hijrah untuk pengajian. Nah, para pemuda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tema, ya. Jadi orang baik itu tidak boleh apatis, masa bodoh dengan keadaan sekitar. Sekali lagi tadi, apa yang sudah kita dapat dari pengajian berupa kebaikan ini kita tularkan. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan ilmu itu semakin diajarkan, semakin disampaikan, maka akan terus bertambah dan bertambah. Nah, terus berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa cerita di dunia ini, ya, itu pertempuran antara hak dan batil itu akan terus berlangsung, ya. Perang antara munkar dan ma'ruf, ya, itu akan terus berkecamuk sampai datangnya hari kiamat.
Jadi dulu ada Fir'aun versus Nabi Musa, ya. Dulu ada Rasulullah versus Abu Jahal, Abu Lahab. Jangan kira jamaah rahimahumullah hari ini, ya, itu tidak ada Abu Lahab dalam makna karakter, ya. Kalau Abu Jahal, Abu Lahabnya sih sudah mati, karena umat Islam tidak percaya dengan ada inkarnasi itu, enggak, ya. Hanya bagus mau terus niru pasangan gitu, enggak ada. Saya ingin katakan bahwa dulu hak dan batil Nabi Musa lawan Firaun. Dulu baginda Rasulullah SAW lawan siapa? Abu Jahal. Nabi Ibrahim versus Namrud dan seterusnya. Jangan kira hari ini tidak ada. Nah, yang paling penting dan pokok bagi kita sekarang ini adalah kita harus berusaha memantaskan diri ada di posisi mana. Kalau ingin selamat, ingin sukses dalam hidup ini, maka kita harus memposisikan diri dalam tempat di mana Rasulullah berada. Jangan memilih tempat di mana Abu Jahal, Abu Lahab berada. Kalau Rasulullah amar ma'ruf nahi munkar, maka Abu Jahal adalah amar munkar nahi ma'ruf. Ya, memerintahkan kepada kemungkaran, mencegah kepada kebaikan. Jamaah rahimakumullah. Kita ada di posisi mana? Jangan kita menempatkan diri di mana Fir'aun berada, tapi tempatkanlah diri kita di mana Nabi Musa berada. Satu, paham? Jelas? Katanya, hari aku cinta kakaknya Nabi, hari posisi ayah di Abu Jahal. Mungkin minta syafaat ke kanjeng Nabi, kanjeng Nabi terpenta warga Abu Jahal dengan syafaat itu, kan? Resiko hidup itu ada seperti itu. Maka ini dikatakan kita nggak boleh diam. Sebagai orang yang sedang belajar jadi baik, sebagai orang yang sedang berproses menuju kebenaran, karena kebenaran hakiki dan sempurna itu hanya milik Allah, ya. Tapi paling tidak adalah kita sedang menempuh perjalanan menjadi orang baik, menjadi orang yang benar. Ingat, di hadapan kita ada lawan yang suka atau tidak suka harus kita hadapi. Siapa? Kemungkaran dan para pembela kemungkaran. Jadi era apa? Batur bangga ngadawakeun maksiat. Pede Pak ngadawakeun maksiat. Kita malu mendakwakan Islam. Orang lain begitu berani mendakwahkan jalan neraka, kita begitu takut mendakwahkan jalan surga, kan lucu? Jelas? Paham? Bager kisah kita mabok berjamaah. Itu bangganya. Begitu bangganya. Ngajak maksiat, berbuat maksiat, iklan dosa. Jamaah rahimahullah. Berikutnya, ya. Ini ada nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Hudzaifah. Qala yaqulu alaihi salatu wassalam, walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf. Tentu kita sangat takut, ya, dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala kalau kita sampai dilaknat. Nauzubillah min
Kita ini pengen dirahmat sama Allah, bukan dilaknat ya. Pengen dirahmat, pengen disayang, dikasihi sama Allah. Caranya bagaimana? Ya, amalkan mafhum mukhalafah dari ayat ini. Kalau dia dilaknat karena membiarkan kemungkaran, maka kita yang ingin dirahmat semoga jadi ilmu yang manfaat. Dan saya terus terang senang kalau setelah ini ada tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.